Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Denpasar, Bapak Gusti Ngurah Jaya Negara, Bapak Rektor Universitas Pendidikan Nasional, para Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia dari berbagai universitas di Indonesia, panitia penyelenggara acara Rakernas BEM seluruh Indonesia ke-15 tahun 2022, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Untuk menyemarakkan suasana Rakernas ini, mari kita angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup bangsa Indonesia. Hidup bangsa Indonesia. Majulah mahasiswa Indonesia. Majulah mahasiswa Indonesia. Terima kasih. Jadi, saya juga senang ada suasana Rakernas mahasiswa di Bali ini. Ketika panitia audiensi menyampaikan rencana Rakernas ini, saya langsung menyambut dengan positif karena jarang-jarang Bali menjadi tuan rumah Rakernas. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Bali sebagai tempat penyelenggaraan Rakernas mahasiswa seluruh Indonesia. Ini merupakan satu kehormatan dan juga kepercayaan para badan eksekutif mahasiswa dari semua universitas yang ada di Indonesia yang telah memberikan kepercayaan dan kehormatan bagi Provinsi Bali sebagai tuan rumah. Karena Bali, sebagaimana kita ketahui bersama, 2 tahun terpuruk akibat pandemi COVID-19 yang melanda Bali. Pandemi COVID-19 muncul pertama kali 10 Maret 2020 dan 2 tahun lamanya Astungkara berkat penanganan yang baik, terkelola dengan baik, Maret 2022 itu sudah bisa terkendali. Dan rupanya saya perlu menyampaikan kepada adik-adik semua mahasiswa, ada satu lontar yang menyebutkan bahwa ketika akan ada siklus atau perubahan yang besar di zaman ini, muncul satu penyakit yang dinamakan dengan Gering Agung, lamanya 2 tahun dan tidak bisa disembuhkan. Itu sebagai satu penanda akan terjadi perubahan besar, akan terjadi satu siklus dari satu era yang selama ini diisi dengan tatanan kehidupan yang kurang baik, akan berubah ke satu tatanan baru yang menjadi lebih baik, lebih harmoni, lebih human dan lebih kultural serta lebih bermoral. Saya kira ini suatu hal yang sangat positif. Itulah sebabnya saya bekerja keras untuk menangani pandemi COVID-19 ini di Provinsi Bali dengan kerja keras bersama, bersinergi dengan semua pihak sehingga penanganan pandemi COVID-19 bisa ditangani dengan baik dan ternyata benar dalam 2 tahun itu bisa kita kendalikan. Bulan Maret 2022
sudah situasinya sudah membaik, COVID sudah menurun stabil sampai saat ini, meskipun wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik telah kembali mengalami pemulihan sejak pertengahan bulan Maret 2022. Meningkat terus. Sekarang jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang ke Bali sudah mencapai lebih dari 10.000 per hari melalui Bandara Internasional Ngurah Rai. Kemudian wisatawan domestik sudah mencapai pada kisaran antara 12.000 sampai 14.000 per hari yang lewat Bandara Igusti Ngurah Rai. Yang darat belum dihitung karena sulit membedakan antara wisatawan dengan penumpang umum yang biasa. Jadi sebenarnya situasi di Bali saat ini dibandingkan dengan situasi normal sebelum pandemi COVID-19, sudah kalau wisatawan mancanegara sudah mencapai lebih dari 50%. Sedangkan wisatawan domestik baru mencapai 30 sampai 40%. Agak terkendala karena harga tiket naik tinggi. Karena itulah sekarang saya meminta kepada Bapak Menteri Perhubungan untuk menambah penerbangan ke Bali dan sekaligus juga menurunkan harga tiket supaya para wisatawan yang berkunjung ke Bali dengan keluarga 4 orang itu bisa lebih banyak yang berkunjung ke Bali. Sangat terasa kalau satu tiket harganya 500.000, kalau berempat 2 juta juga, jadi cukup berat. Nah, kehadiran para mahasiswa hari ini dalam Rakernas yang ke-15 ini itu turut berkontribusi di dalam memulihkan pariwisata dan perekonomian Bali. Tepuk tangan untuk para mahasiswa kita. Dan akibat pandemi COVID-19 ini, saya perlu menyampaikan kepada adik-adik yang terhormat, Bali perekonomiannya itu 54% lebih bergantung dari sektor pariwisata. Nah, karena pariwisata stuck selama 2 tahun, maka perekonomian Bali mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi. Pada tahun 2020 itu kontraksinya mencapai minus 9,31%, terendah di Indonesia dan terdalam di Indonesia, dan baru pertama kali terjadi dalam sejarah di Provinsi Bali ini. Karena baru pertama kali juga terjadi Gering Agung pandemi COVID-19. Sejalan dengan membaiknya pandemi COVID-19, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Bali mulai membaik, namun masih kontraksi negatif 2,47%. Nah, kemudian ditata kembali membaik pandeminya dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Triwulan 1 sudah positif 1,46%. Dan triwulan kedua akhir September itu sudah tumbuh positif 3,04%. Jadi sudah cukup tinggi. Triwulan 3 targetnya adalah 3,5 sampai 4%, dan triwulan 4 sudah bisa mencapai di atas 4%. 2023 diharapkan sudah kembali ke situasi normal, bisa mencapai 5%, supaya pertumbuhan ekonomi Bali seperti situasi normalnya selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini Bali di bawah rata-rata nasional. Inilah suka dukanya menjadi daerah yang bergantung dari pariwisata. Oleh karena itu, pandemi ini telah memberikan pelajaran kepada Provinsi Bali dan seluruh masyarakat Bali, kepada saya tentunya sebagai gubernur, untuk menata perekonomian Bali ini agar struktur dan fundamentalnya itu lebih berimbang
antara pariwisata dan sektor-sektor lain yang menjadi potensi dan kekuatan ekonomi Bali yang betul-betul menjadi keorisinalan perekonomian Bali yang ada di semua wilayah kabupaten kota se-Bali. Telah dilakukan satu transformasi ekonomi yang dinamakan dengan ekonomi kreatif Bali yang akan mulai berjalan pada tahun 2023 yang akan datang. Inilah satu kesempatan bagi Bali untuk melakukan perubahan secara fundamental dari pelajaran pandemi COVID-19 ini. Pariwisata sangat sensitif terhadap faktor eksternal yang sangat besar dampaknya terhadap perekonomian Bali, dan tentu ini tidak bisa dijadikan satu model dipertahankan sepanjang zaman, karena ke depan dinamika itu akan selalu mengalami perubahan yang harus diantisipasi dengan konsep dan model baru di dalam menghadapi tantangan dan permasalahan di masa yang akan datang. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, saya terus terang sangat semangat hadir pagi hari ini dan semangat juga memfasilitasi kegiatan ini, karena memang terus terang saya ingin menyampaikan kepada adik-adik, saya pun juga lahir dari dunia kemahasiswaan, dari aktivitas kemahasiswaan. Saya masuk ke Institut Teknologi Bandung tahun 1981. Kalau di SMA OSIS aktif, SMP aktif, SD aktif. Kalau SD SMP saya aktifnya jadi pemain gamelan musik Bali. Sampai mahasiswa juga di Institut Teknologi Bandung saya aktif gamelan ini, dan sempat menjadi ketua unit Mahagotra Ganesha Institut Teknologi Bandung. Nah, ketika saya aktif di kegiatan kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung ini, saya betul-betul mencurahkan perhatian, pikiran, tenaga, dan waktu untuk mengurusi aktivitas kemahasiswaan. Pada saat itu, tahun 1980-an, itu terjadi transisi dari NKK BKK. Adik-adik harus tahu ini sejarah organisasi kemahasiswaan. Dulu di zamannya Orde Baru diberlakukan konsep normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kemahasiswaan atau konsep NKK BKK. Konsep inilah yang ditolak habis-habisan oleh mahasiswa pada saat itu, yang dimotori oleh mahasiswa dari seluruh Indonesia, Universitas Indonesia, IPB, dan juga Institut Teknologi Bandung. Maka dicarikanlah satu jalan keluar pada saat itu untuk melakukan satu perubahan, bukan NKK BKK, tapi berubah menjadi satu organisasi baru yang dinamakan dengan Senat Mahasiswa. Pada saat itu saya merancang perubahan dari konsep NKK BKK ke organisasi Senat Mahasiswa. Saya menjadi pelaku sejarahnya pada saat itu. Dan untuk melakukan itu, menyusun konsep ini, organisasi mahasiswa ini, Senat Mahasiswa ini, terus terang saya buka kepada adik-adik, saya mengorbankan 1 semester tidak kuliah, 0 kredit waktu itu pada tahun 1984. Jadi pada saat itu saya kuliah di ITB itu masih untuk bisa lulus 160 SKS. Kalau sekarang kan 140 SKS. Masih 160 SKS. Saya kosong 1 semester, tidak mengambil mata kuliah sama sekali. Targetnya adalah supaya konsep Senat Mahasiswa ini bisa diselesaikan.
dan Astungkare selesai pada saat itu. Tetapi ketika mau mengisi jabatannya senat mahasiswa ini, senat universitas, senat fakultas, pada saat itu mau diisi, Bapak Rektor tidak berkenan. Beliau almarhum sekarang sudah. Pada saat itu kami bekerja keras berupaya untuk meyakinkan pihak pimpinan universitas, juga tidak disetujui. Bahkan saya dipanggil-panggil terus. Saya disuruh cepat-cepat lulus waktu itu supaya tidak terus membuat gangguan di kampus. Ya, saya normal saja itu. Akhirnya saya bisa selesai di TB itu, mundur dari 5 tahun menjadi 5,5 tahun. Jadi adik-adik, kronologis dari NKK, BKK ke Senat, kemudian sekarang menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa, itu ada rangkaian sejarahnya yang harus diingat. Tentu saja prinsipnya saya kira adalah bagaimana membangun kekuatan mahasiswa ini sebagai satu gerakan untuk melakukan perubahan yang berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya kira kita semua harus memahami bahwa potensi diri seseorang maupun juga potensi kolektifnya sebagai mahasiswa itu harus dapat ruang seoptimal mungkin untuk berkembang. Dan secara keilmuan ini memang memungkinkan, karena menurut pengetahuan yang kita pahami sekarang ini, konon otak kita ini dibagi menjadi 2, ada otak kanan dan ada otak kiri. Ada yang berfungsi untuk mengembangkan hal-hal yang sifatnya akademis, kompetensi rasional, logik, matematis. Ada yang berperan untuk mengembangkan fungsi sosial, art, dan juga fungsi-fungsi yang lainnya. Dua-duanya ini harus berkembang secara harmonis. Kalau hanya mengarahkan diri pada kemampuan akademis, kompetensi rasional, logis, kita akan timpang. Kalau hanya sebaliknya berorientasi pada pengembangan yang bukan akademis, yang sosial, yang lain, saya kira itu juga akan jadi timpang. Dua-duanya harus diberi ruang yang sama untuk membentuk satu kepribadian yang utuh, agar mahasiswa itu betul-betul dapat berperan secara optimal dan didukung dengan potensi yang memadai yang dikembangkan melalui wadah kemahasiswaan ini. Itulah sebabnya saya memandang kehidupan kemahasiswaan ini memang harus diberikan ruang yang cukup untuk melakukan suatu ekspresi dan juga caranya untuk ikut mendorong adanya satu perubahan, sekaligus juga mengkritisi apa yang berkembang di negaranya. Tadi lagunya, marsnya juga saya lihat cukup tajam. Begitu juga yelnya sangat menyentak. Jadi saya kira itu adalah suatu spirit untuk membangun satu sikap kolektif kemahasiswaan di seluruh Indonesia agar selalu kritis dan bangkit untuk membangun negara ini dengan cara yang telah ditentukan masing-masing di dunia kemahasiswaan di masing-masing perguruan tinggi. Tentu saja dalam konteks itu adalah nomor satu yang dikedepankan adalah kritis yang sifatnya rasional, yang logik, yang bisa dipahami dengan mudah oleh publik dan juga bisa diterima oleh publik. Dan yang utama sekali juga adalah bagaimana dilakoni dengan budaya kita, budayanya bangsa Indonesia. Kita ini bangsa Indonesia, bukan negara lain, yang harus tercermin dalam satu
sikap dan perilaku yang berkepribadian dalam kebudayaan. Yang saya kira ini harus kita lakukan secara bersama-sama tanpa mengurangi makna kontribusi apa yang akan diberikan dalam upaya untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya kira itu harus dijadikan sebagai satu arah gerakan kemahasiswaan kita di seluruh Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang penting buat kita adalah mahasiswa tujuannya tercapai. Dan untuk mencapai tujuan itu tentu harus dikreat satu metode, suatu strategi yang efektif. Kapan kita harus dialogis dan kapan kita harus turun ke jalan. Dulu waktu saya mahasiswa di ITB, kita berbagi tugas itu. Jadi ada yang tugasnya dialog, kita organisir, kita diskusi atas masalah yang kita hadapi, bagaimana kita menyarankan kepada pimpinan rektorat perguruan tinggi supaya gagasan yang kita sampaikan itu bisa diterima dan bisa dilaksanakan. Kalau kita keyakinannya memang gagasan itu baik tapi tidak diterima juga dengan cara-cara yang dialogis, ya kita keluarkan spanduk, keluarkan pukul-pukul, ya duduk-duduk, ya dalam kata sekarang ya demonstrasi. Ya demonstrasi bukan kita anti, perlu demonstrasi. Kalau kita cara dialogis itu tidak bisa dilakukan lagi, sudah tertutup dia, ya demo, tapi demonya tertib, demonya itu terkelola dengan baik. Jadi saya sama sekali tidak anti demo. Saya ini pelaku demo, saya ini pemimpin demo dulu waktu mahasiswa di ITB. Jadi saya ini yang begitu-begitu makanan saya dari dulu. Jadi saya kalau makanan ini saya suka. Itu hobi saya dulu. Ya, walaupun sekarang karena menjadi gubernur ya arif-arif lah dikit gitu. Tapi aslinya saya itu begitu sebenarnya. Ya kita bagi tugas saja udah. Biar adik-adik tahu yang menjadi mentor saya sekarang itu masih ada. Yang namanya Bapak Hendardi. Nah itu masih ada, beliau masih aktif. Tapi sekarang kalau sudah umur udah enggak lagi. Kalau saya tanya itu gimana Mas, masih ingat nggak kita dulu waktu kita mahasiswa itu. Jadi waktu saya mahasiswa setiap hari makanannya itu adalah briefing tentang bagaimana menyikapi Orde Baru. Pokoknya Orde Baru tahu kan, memang dulu itu terlalu menekan mahasiswa. Waktu itu yang membriefing itu Pak Hendardi, yang membriefing itu adalah Pak Heri Ahmadi yang sekarang ini menjadi duta besar di Jepang. Gitu. Nah, apa yang kita lihat dari dunia mahasiswa ini, adik-adik sekalian, dengan berbekal ilmu pengetahuan dan juga berbekal pengalaman di organisasi kemahasiswaan, berbekal manajemen dan berbekal pengetahuan kepemimpinan tentang organisasi kemahasiswaan, itu menjadi tumbuh pribadi-pribadi yang kuat, yang lebih tangguh, yang lebih berkarakter, yang lebih berjati diri, dan disitulah lahirnya pemimpin. Jadi adik-adik ini sebenarnya dengan aktivitas seperti ini itu sebenarnya sudah membentuk diri, mengarahkan diri untuk menjadi pemimpin. Dimanapun nanti berada, jadilah pemimpin untuk melakukan perubahan. Pemimpin yang bisa mengorganisir masyarakat yang ada di wilayahnya, bahkan menggerakkan wilayah yang jauh lebih luas dan berdampak kepada kehidupan bangsa dan negara. Harus begitu dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai komponen masyarakat. Jadi itulah sebabnya saya sangat mendukung keberadaan mahasiswa ini. Tidak boleh kita anti kepada mahasiswa yang kritis, sama sekali tidak. Saya tidak pernah anti sama mahasiswa yang kritis, karena memang itu cara mahasiswa untuk menyampaikan gagasannya, aspirasinya dan juga kreasinya. Kan ada bahkan dibentuk turun ke jalan. Itu salah satu bentuk cara untuk menyampaikan ekspresi dan aspirasinya. Tidak salah, tapi yang penting adalah tertib. Menurut saya itu sesuatu yang
harus kita bangun ke depan secara bersama-sama. Dan tentu saja forum Rakernas hari ini yang akan berlangsung selama 3 hari sampai hari Rabu nanti akan bisa merumuskan satu agenda penting bagi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia untuk bersama-sama memberikan pemikiran, sumbang pemikiran bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang menjadi cita-cita para pendiri negara kita ini di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bali telah dipilih jadi tempat pelaksanaan acara Rakernas ini. Semoga Rakernas ini berjalan dengan lancar, nyaman dan sukses atas restu alam semesta Bali, atas dukungan berbagai komponen masyarakat Bali serta keramah tamahan masyarakat Bali. Saya mengucapkan selamat Rakernas dan dengan mengucap Om Awigiramastu, Rakernas ke-15 BEM seluruh Indonesia dengan resmi saya nyatakan dibuka. Astukara. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.